Yes, selamat malam pengusaha kuliner se-Indonesia. Bagaimana kabar bisnis kuliner Anda pada saat corona ini? Apakah tetap, ataukah tambah turun, atau bahkan mungkin lebih besar? Kali ini kita akan membahas bagaimana tips bagaimana untuk meningkatkan omset pada saat corona saat ini, atau bahkan sampai 2 tahun ke depan, yaitu di masa new normal. Saya akan share ini PowerPoint-nya. Oke, kali ini kita akan membahas, judulnya adalah langkah awal. Jadi langkah awal untuk mudah menaikkan omset bisnis kuliner saat corona dan new normal. Jadi di sini adalah langkah awal. Jadi kalau umpamanya langkah awal ini tidak dilakukan, akan kesulitan Anda untuk menaikkan omset. Akan kesulitan Anda akan berkembang pada saat corona ini. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu nih, apa yang bisnis kuliner Anda hadapi. Anda ingin seperti apa pada saat corona ini di bisnis kuliner ini? Jadi silakan dijawab dulu dalam hati ya, minimal dalam hati. Anda memilih jawaban yang mana? Saat corona atau COVID-19 sampai masa new normal, sampai 2 tahun ke depan, untuk Anda, pengusaha kuliner, adalah saat A adalah tiarap, menyerah, atau pilihan kedua B adalah berdiam diri karena bingung. Maksudnya berdiam diri di sini adalah Anda bingung harus mau ngapain, Anda ingin melihat, Anda ingin melihat dulu kondisinya itu saat corona akan pulih. Padahal mungkin kita tahu ya, mungkin banyak dari Anda atau teman-teman Anda pengusaha kuliner, Anda bingung. Ini gimana ini masa corona? Jadi berdiam diri, ngelihat suasana segala macam. Atau bahkan ada juga pengusaha kuliner memanfaatkan saat corona ini agar berkembang lebih pesat, menghasilkan duit lebih banyak, seperti pilihan yang ke C ini bahkan bisa mendahului semua pesaing jadi nomor satu. Jadi ada beberapa pengusaha kuliner yang saya coaching pada saat masa corona ini, omsetnya naik gila-gilaan, berkembang pesat. Jadi sebenarnya ada peluang di sini. Karena juga ada salah satu pengusaha kuliner yang saya coaching, omsetnya bisa naik 900% lebih tinggi saat corona dibanding sebelum corona. Bagaimana caranya? Kita akan membahas langkah pertama yang harus dilakukan. Oke, kita mulai slide selanjutnya. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Anda, pengusaha-pengusaha kuliner se-Indonesia, agar mudah menaikkan omset saat corona dan new normal, apa nih? Kita akan buka jurus-jurusnya ya. Ada dua variabel yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi ada dua, bukan cuma satu aja yang diperhatikan pada saat ini. Dua variabel ini adalah, rumusnya adalah 2W, atau mungkin dalam bahasa Inggris adalah 2W. 2W, oke. W pertama adalah what. What adalah produk bisnis kuliner apa yang Anda jual. Mungkin dari Anda bingung, maksudnya apa, Coach? Ikutin aja, jadi Anda harus benar-benar paham tentang produk kuliner Anda. Nanti mau diapain, kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Itu W yang pertama. W yang kedua adalah who. Who itu adalah siapa target pasar dari bisnis kuliner yang Anda bidik. Jadi tolong benar-benar diperhatikan dua variabel ini, 2W ini. Karena dengan memperhatikan 2W ini, Anda insya Allah akan benar-benar mudah untuk menghasilkan omset naik berkali-kali lipat, terutama pada saat corona ini.
Kok bisa, Coach? Kita akan bahas setelah ini. Jadi, dari 2W ini ya, ini W pertama, namanya what, ini W kedua adalah who. Harus punya hubungan yang kuat dan saling tarik-menarik dari produk yang Anda jual dengan target pasar yang Anda bidik. Masih bingung? Nanti saya memberikan contoh kasusnya. Jadi di sini adalah harus benar-benar tarik-menarik. Harus benar-benar mempunyai hubungan yang erat, yang kuat. Karena kalau di antara produk yang Anda jual dengan target pasar yang Anda bidik, hubungannya tidak kuat atau bahkan Anda belum pernah berpikir sama sekali bagaimana menghubungkan dua variabel ini bermasalah. Jadi istilahnya Anda akan kesulitan pada saat sebelum corona, bahkan setelah corona ini, kesulitan untuk menghasilkan duit omset yang besar. Anda tinggal milih nih, ingin menjalankan bisnis hanya omsetnya biasa-biasa aja, atau Anda ingin punya bisnis kuliner yang omsetnya luar biasa besar. Terus diapain ini? Dihubungkan terus bagaimana, Coach? Kita akan membahas setelah ini. Dari dua variabel ini, mana yang paling fix? Fix itu sudah tetap, maksudnya sulit untuk bisa dirubah. Maksudnya seperti kayak gini. Contoh ya, umpamanya produk Anda benar-benar sudah fix, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi istilahnya produk saya harus ini, Coach. Umpamanya produk saya adalah burger. Burger ini tidak bisa diganggu-gugat. Jadi istilahnya benar-benar tidak bisa diganti, harus jualan burger. Jadi kalau satu sudah fix duluan, jadi dari dua variabel ini, dua W ini, harus pilih salah satu. Mana yang fix duluan. Kalau umpamanya tadi W pertama what itu adalah sudah fix duluan, jadi W yang lainnya adalah yang benar-benar variabel. Maksudnya variabel ini adalah kalau what ini benar-benar sudah fix ya, tidak bisa diubah, who-nya itu adalah dicari. Who yang mana yang paling cocok untuk bisa menghasilkan duit yang paling banyak dari produk yang Anda jual. Nanti kita akan berikan contoh kasusnya di slide selanjutnya. Jadi kalau satu what-nya ini sudah fix, W1-nya yang who itu adalah menjadi variabel, jadi bisa dirubah-ubah. Burgernya sudah tetap, target pasar yang mau dibidik itu dirubah-ubah agar mana yang paling cocok lebih mudah menghasilkan duit. Kebalikannya, umpamanya adalah who-nya itu adalah sudah fix, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Contoh mungkin Anda pengusaha kuliner, seorang ibu rumah tangga. Jadi target pasarnya adalah mungkin sudah fix. Who-nya itu adalah sesama ibu rumah tangga. Jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi. Sekarang, jadi kalau gitu ini who-nya itu sudah fix ya. W yang satunya adalah what-nya itu yang variabel. Jadi variabel itu nanti produknya bisa dirubah-rubah. Jualan produk apa ya yang paling banyak mudah menghasilkan duit bila dijual untuk ibu-ibu. Jadi seperti kayak gitu teman-teman. Salah satu harus difixkan dulu mana yang paling fix, mana yang paling sulit untuk dirubah. Kalau Anda sudah tahu mana yang paling fix, W1 yang lainnya itu dibuat variabel. Jadi mengikuti dari yang sudah fix itu. Bagaimana? Paham atau tambah bingung? Kalau mau kita tambah bingung, kita akan membahas contoh kasus selanjutnya. Apakah produk kuliner yang Anda jual, what, atau target pasarnya, who yang paling fix? Sudah kita bahas ya tadi ya. Contoh nih, contoh ini ada gambarnya nih. Misal, bila Anda berkata, Coach, saya paling pintar dan paling enak dalam membuat nasi goreng. Jadi, paling ahli membuat produk itu adalah membuat produk nasi goreng. Contohnya ya. Jadi, kalau kayak gitu adalah produknya, what-nya, produk yang Anda jual itu yang paling fix. What-nya, nasi goreng ini.
Karena kalau umpamanya Anda membuat produk yang lain, tidak bisa seenak dan tidak bisa selesat dari nasi goreng yang Anda buat. Jadi nasi goreng ini yang akan sulit Anda rubah. Jadi ini fix duluan. Jadi mau bagaimanapun, Anda mau jualan pakai cara apapun, Anda harus menjual nasi goreng. Itu yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi karena wordnya lebih fix, maksudnya nasi gorengnya ini yang paling tidak bisa dirubah, maka who-nya jadi variabel. Maksudnya di sini karena variabel, Anda belum memastikan target pasarnya siapa. Jadi untuk menentukan target pasarnya siapa, Anda harus melihat dulu nasi goreng Anda. Nasi goreng Anda itu paling cocok, paling banyak digemari, dinikmati pada target pasar siapa. Bisa target pasar mahasiswa umpamanya. Jadi nasi goreng Anda adalah porsinya jumbo umpamanya. Jadi biasanya anak mahasiswa kan pinginnya porsi jumbo harga murah. Jadi harus lihat dulu nasi gorengnya seperti apa yang Anda jual. Atau contoh, nasi goreng Anda adalah nasi goreng yang lauknya itu banyak banget. Jadi ada ayam, ada telur, ada sosis, ada pentol, segala macam. Itu cocoknya untuk siapa? Jadi kalau memang lauknya itu benar-benar banyak, jadi target pasarnya bukan sembarangan karena orang harus mampu, target pasar Anda harus mampu membeli produk Anda. Atau mungkin nasi gorengnya yang paling enak nih coach, nasi goreng saya adalah nasi goreng kampung atau nasi goreng jadul, nasi goreng Jawa umpamanya. Jadi target pasarnya untuk nasi goreng Jawa yang jadul tidak akan cocok kalau umpamanya target pasarnya adalah anak mahasiswa atau anak sekolah. Karena biasanya anak mahasiswa dan anak sekolah, mereka biasanya lebih memilih nasi goreng yang kekinian. Jadi target pasarnya mungkin orang-orang yang sudah berumur atau minimal sudah berkeluarga. Jadi untuk penentuan target pasarnya harus benar-benar melihat pada produk yang dijual, karena produk ini yang sudah fix. Itu contohnya untuk nasi goreng. Bagaimana kalau umpamanya di bisnis kuliner Anda? Apakah bisnis kuliner Anda yang paling fix, yang paling sulit untuk dirubah-rubah adalah produk Anda? Atau mungkin malah produk Anda yang bisa dirubah-rubah? Seperti contoh yang setelah ini. Bila Anda berkata, coach, target pasar saya, who-nya ya, adalah lebih fix, yang sulit dirubah. Contoh, karena Anda pengusaha kuliner yang juga masih bekerja di kantoran. Jadi target pasar yang paling mudah Anda jangkau adalah sesama orang kantoran, sesama pekerja. Karena menurut Anda sambil bekerja juga sambil jualan. Jadi karena waktu Anda terbatas, Anda harus harus bekerja di kantor, berdinas. Jadi target pasar yang paling mudah Anda jangkau adalah orang-orang kantoran. Jadi contoh ini ya, target pasarnya yang paling sulit untuk dirubah adalah who-nya, target pasarnya. Jadi kalau kayak gitu, kalau who-nya sudah fix duluan, yang sudah benar-benar tetap, tidak bisa dirubah-rubah, maka pemilihan word-nya, produk yang dijual, harus melihat dari target pasar yang sudah dibidik. Jadi yang sudah dibidik adalah target pasar orang kantoran, yang itu sudah dikunci, tidak bisa diganti-ganti atau dirubah-rubah. Jadi kalau Anda ingin lebih mudah menghasilkan omset berkali-kali lipat, terutama pada saat corona ini, adalah Anda harus berjualan produk yang memang akan laku banyak untuk orang kantoran. Contoh, untuk orang kantoran apa itu produknya yang paling cocok? Biasanya kalau orang kantoran, karena dia dinas langsung juga karir ya, jadi pingin kerja kantorannya benar-benar perfect.
ingin benar-benar sempurna. Jadi harus bisa menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh mereka. Jadi mungkin kalau umpamanya Anda berjualan jus, jusnya itu benar-benar murni, gulanya sedikit, itu mungkin salah satu contoh produk yang cocok untuk dijual pada target pasar orang kantoran. Atau produk-produk yang bisa, produk-produk kuliner, makanan atau minuman yang bisa membuat pekerjaan orang kantoran benar-benar lebih bagus. Itu juga cocok untuk pengusaha kuliner berjualan yang target pasarnya adalah orang kantoran. Menurut Anda ada ide lagi nggak produk apa yang paling cocok untuk dijual pada orang kantoran? Bagaimana? Lebih paham atau tambah bingung? Kita akan lanjutkan. Jadi, menetapkan salah satu dari variabel itu, mana yang fix duluan. Kalau sudah ada satu yang fix, satunya dibikin variabel, satunya dirubah-rubah, agar Anda lebih mudah menghasilkan banyak omset. Bagaimana? Anda ingin nggak nih bisnis kuliner Anda bisa lebih mudah menghasilkan omset untuk Anda? Atau biasa aja tuh coach, karena saya buka bisnis kuliner bukan nyari duit, cuma untuk iseng atau mengisi waktu. Kalau jawaban Anda seperti kayak gitu, ya bagaimana lagi? Tidak, karena pengusaha kuliner tujuan mereka membuka bisnis ya beda-beda sih memang. Tidak bisa disalahkan. Jadi rumus ini ya cocok digunakan saat sebelum corona menyerang. Loh, coach, maksudnya gimana? Katanya tadi untuk membahas yang paling cocok untuk ini pada saat corona. Iya sih, memang. Tapi dari awal saya ingin membahas langkah pertama, step-stepnya, untuk bisa Anda lebih mudah menghasilkan omset. Jadi kalau untuk corona bagaimana, coach? Cocoknya bagaimana? Jadi untuk saat corona, bahkan untuk new normal 2 tahun ke depan, jadi strategi tadi, rumus tadi, cara tadi perlu sedikit perubahan dan penetapan. Jadi agak dimodifikasi gitu lah. Karena kalau umpamanya Anda memakai strategi itu ditelan mentah-mentah tadi tanpa penyesuaian, akan sulit juga menghasilkan omset yang banyak berkali-kali lipat. Jadi gimana? Penasaran ya? Gimana ya caranya? Oke, apa saja perubahan sedikit itu ya dari rumus tadi, dari strategi dan langkah tadi, perubahan sedikit apa saja yang harus dilakukan agar cocok untuk Anda terapkan saat corona dan new normal akan kita bahas di video selanjutnya, insya Allah. Kalau umpamanya Anda ada pertanyaan, nanti silakan ya ditulis di bagian komen. Oke, gitu aja. Semoga yang kita bahas di video ini benar-benar bermanfaat untuk perkembangan bisnis kuliner Anda, terutama pada saat corona ini dan bahkan untuk kita mengarungi new normal 2 tahun kemudian. Semoga Anda lebih sukses dalam progres bisnis Anda dan semoga Allah selalu memudahkan langkah kita. Terima kasih, saya Ino Coach Bisnis Kuliner. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.